Halo teman-teman, jadi di sini aku mau ngasih tutorial gimana sih caranya memasukkan data di Excel dengan menggunakan beberapa rumus. Yang mana hal ini itu untuk mempermudah kita untuk menghemat waktu kita dalam memasukkan data di Excel. Nah, di sini aku menggunakan beberapa rumus ya, yaitu di sini aku ada menggunakan VLOOKUP, ada menggunakan HLOOKUP, menggunakan if posisi, menggunakan if biasa, lalu ada menggunakan kombinasi dari if dan VLOOKUP. Nah, di sini pertama-tama aku mau merubah dulu pada kolom tanggal ya, format tanggal di sini kan dengan format angka. Nah, aku mau merubahnya dengan menggunakan huruf. Jadi pada bulannya ini dengan huruf ya. Nah, cara merubahnya itu kita bisa merubahnya di number format. Pertama-tama kita lock dulu pada kolom ini. Lalu kita klik di number format, di more number format, lalu klik di date. Nah, di sini ada berbagai tipe ya. Kita pilih tipenya yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung otomatis berubah. Kita lakukan hal yang sama pada tanggal keluar. Sama seperti tadi, kita klik di more number format, kita di date, lalu kita klik tipe yang ini, kita klik OK. Nah, ini juga sama ya, langsung otomatis berubah. Lalu selanjutnya di kolom tipe kamar, di sini di kolom tipe kamar aku akan mengisinya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Yang mana rumus VLOOKUP ini berguna untuk pencarian data secara vertikal pada tabel. Nah, pertama-tama kita ketik dulu sama dengan, lalu kita klik VLOOKUP, lalu kita masukkan lookup value-nya yang ini ya, yang kode kamar. Lalu kita masukkan table array-nya yang ini ya, table array. Lalu di table array ini kita harus kunci ya teman-teman, atau kita harus absolutkan dengan cara mengklik F4. Nah, kalau sudah terkunci ini biasanya ada muncul simbol atau lambang dolar ya. Lalu kita masukkan kolom index number ya di sini. Kolom index number-nya yaitu di angka 2. Kenapa di angka 2? Karena tipe kamar pada tabel ini itu ada di posisi kedua ya kolomnya. Lalu kita klik 2, lalu kita klik enter. Nah, di sini langsung otomatis terisi. Nah, jadi seperti itu, tipe kamar ini terisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu selanjutnya, pada kolom fasilitas, kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Sama ya, seperti tadi VLOOKUP, cuma bedanya kalau yang HLOOKUP ini pencarian datanya secara horizontal. Jadi kalau yang VLOOKUP ini tabelnya vertikal, kalau yang HLOOKUP ini tabelnya horizontal. Seperti namanya ya, V ini untuk vertikal, lalu H ini untuk horizontal. Nah, rumusnya sama ya seperti tadi, kita klik sama dengan, lalu HLOOKUP, lalu kita masukkan lookup value-nya, kita masukkan table array yang ini, kita absolutkan dengan F4, lalu kita klik angka 2. Nah, langsung otomatis terisi di kolom fasilitas dengan menggunakan rumus HLOOKUP. Lalu selanjutnya pada kolom harga di sini aku menggunakan rumus if posisi, yang mana fungsinya ini untuk menyortir data berdasarkan baris atau kolom tertentu. Nah, ini ya tabelnya. Nah, di if posisi ini di sini aku akan menggunakan posisi tengah, yang mana di sini di kodenya ini, di kode harganya ini tuh aku cantumkan di posisinya di tengah ya, tuh sama ya di tengah. Nah, jadi kita ketik sama dengan lalu if, lalu middle, lalu kita masukkan kode kamarnya jika karakter ketiga dari E7 itu adalah 8, maka hasilnya adalah 8 juta. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk semua yang tercantum di tabel ini ya. Jadi kita masukkan ke 5-5-nya, kita ketik satu persatu ya teman-teman. Kita lakukan sama seperti tadi.
Nah, tapi teman-teman di sini kita harus fokus ya, jangan sampai ada yang terlewat karena nanti pasti tidak akan terbaca ya rumusnya. Nah, sudah selesai ya, semuanya sudah dimasukkan. Kita pakai tutup kurung 5 karena data yang kita masukkan itu 5. Kita coba ya. Nah, di sini langsung otomatis terisi. Nah, teman-teman, kalau di rumus if itu ya, pada if posisi ini, kalau angka ini kita tidak perlu menggunakan tanda kutip, kita bisa langsung mengketiknya, kita bisa langsung mengetiknya tanpa tanda kutip. Nah, di sini kan formatnya dengan rupiah ya. Jika kita ingin merubah format mata uangnya dengan mata uang lain, kita bisa merubahnya di number format. Nih, kita rubah dulu ya. Nah, di sini kita berubah ya jadi dolar. Kita akan berubah lagi jadi rupiah. Kita blok dulu kolom harganya, lalu kita ke number format, ke more number format, kita klik accounting. Nah, di sini di simbolnya itu banyak banget ya teman-teman. Kita bisa pilih, nah kita pilih rupiah. Sini rupiah Indonesia, desimalnya 0 ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung berubah menjadi rupiah. Lalu selanjutnya, pada kolom lama, di sini kolom lama mencari lama itu tanggal keluar dikurangi tanggal masuk ya. Di sini tanggal keluar dikurangi tanggal masuk sama dengan, ini sudah langsung terisi ya. Lalu selanjutnya pada kolom total bayar, di sini mencari total bayar itu yaitu harga dikali lamanya menginap. Harga dikali lamanya menginap. Nah, di sini langsung otomatis terkalikan ya, teman-teman. Nah, di sini langsung otomatis. Lalu selanjutnya pada kolom diskon, di sini di kolom diskon ini aku menggunakan rumus if. Yang mana jika kurang dari 2 hari maka tidak dapat diskon, jika lebih dari 2 hari sampai dengan 4 hari maka dapat diskon 10%, jika lebih dari 5 hari maka dapat diskon 15%. Nah, rumusnya yaitu if jika lamanya menginap lebih dari 5 hari, maka mendapatkan diskon 15%. Lalu jika lamanya menginap lebih dari 2 hari, maka mendapatkan diskon 10%. Jika tidak, maka tidak mendapatkan diskon. Nah, lalu dikalikan dengan harga ya, dengan total bayar ya. Nah, langsung otomatis terisi di kolom diskon dengan menggunakan rumus if biasa. Lalu selanjutnya pada total diskon, di sini total diskon itu total bayar dikurangi diskon. Sama dengan total bayar dikurangi diskon. Nah, langsung otomatis terisi ya. Kita tarik dulu. Duh, maaf ya ini kadang suka kayak gini laptopnya.
Nah, lalu selanjutnya pada kolom keterangan di sini aku menggunakan kombinasi rumus dari if dan VLOOKUP. Nah, di sini keterangannya yaitu jika lebih dari 7 juta, maka keterangannya ekspensif. Jika kurang dari 7 juta, maka keterangannya medium. Nah, di sini kita ketik dulu if jika kurang dari jika H7 lebih dari 7 juta, maka VLOOKUP ya teman-teman di sini jadinya masukkan VLOOKUP sama seperti tadi rumusnya kita masukkan lookup value-nya di mana lookup value-nya ini yang ini ya. Lalu kita masukkan table array-nya. Kita kunci dengan mengklik F4. Lalu kita masukkan kolom indeksnya. Lalu selanjutnya jika H7 kurang dari 7 juta, maka VLOOKUP kita masukkan table array. Kita kunci. Lalu kita masukkan kolom index number yaitu 2. Lalu kita klik enter. Nah, di sini langsung otomatis terisi di kolom keterangan dengan menggunakan rumus if dan VLOOKUP, kombinasi if dan VLOOKUP. Lalu selanjutnya di kolom bonus, di sini sama juga ya, aku akan menggunakan rumus if dan VLOOKUP, yang mana rumusnya if jika H7 lebih dari 7 juta, maka VLOOKUP kita masukkan lookup value-nya di S7. Kita masukkan table array-nya. Kita kunci dengan F4. Lalu kita masukkan kolom index number. Nah, di sini kolom index number-nya ketiga ya, karena kolom bonus itu ada di posisi ketiga. Masukkan 3. Lalu jika H7 kurang dari 7 juta, maka VLOOKUP kita masukkan lookup value-nya, lalu table array-nya, kita kunci dengan F4, lalu kita masukkan kolom index number-nya yaitu angka 3. Kita klik enter. Nah, di sini langsung otomatis terisi ya teman-teman. Nah, jadi kolom keterangan dan kolom bonus ini menggunakan rumus kombinasi dari if dan VLOOKUP. Lalu selanjutnya di sini jika kita ingin tahu nih berapa sih total rata-rata dari harga tersebut, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus sum. Lalu kita blok dari sini ya. Nah, langsung otomatis ya, gampang sekali. Lalu di rata-rata kita menggunakan average. Sama seperti tadi, kita blok di kolom harga semuanya. Enter. Nah, rata-ratanya 8 juta ya.
8.250.000. Lalu di sini jika kita ingin tahu minimal harganya itu berapa, kita bisa ketik minimal minimal harganya itu ada di 5.700.000. Lalu jika kita ingin tahu berapa sih harga maksimalnya, kita ketik maksimal, kita blok pada kolom harga, klik enter. Nah, langsung ketahuan ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara memasukkan data di Excel dengan beberapa rumus. Nah, itu memudahkan kita ya untuk memasukkan data, jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu, kita nggak perlu menghitung satu-satu. Terima kasih.